Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Nah, teman-teman, kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Nah, hari ini kita nanti akan membahas salah satu fungsi yang ada di Microsoft Excel yang sering digunakan ya, yaitu fungsi VLOOKUP ya. Fungsi VLOOKUP. Nah, di dalam VLOOKUP itu nanti akan ada kalimat true di akhirnya ya, di akhir fungsi true atau ya false ya. Nah, kita nanti akan membahas kapan waktu yang tepat kita menggunakan true ya, kapan waktu yang tepat kita menggunakan false gitu. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, sebelumnya di sini saya sudah punya tabel ya. Sudah punya data sederhana untuk kita lakukan simulasi. Yang pertama terkait filter data. Kemudian nanti yang kedua kita punya tabel nilai ya. Tabel nilai. Oke, kita bahas yang pertama dulu terkait filter data. Di sini ada nomor, kode, nama barang ya. Kemudian di dalam database-nya juga mirip. Ada nomor, kode barang, nama, kemudian ada jumlah gitu ya. Nah, di dalam filter data, kita nanti akan memanggil atau menampilkan sebuah nama barang. Tentunya nama barang ini akan kita buat muncul otomatis manakala kita mengetik ya atau menginput kode barang sesuai dengan tabel database. Oke. Nah, sebelumnya agar kode ini kita inputnya tidak manual, kita buat data list dulu ya. Kita aktifkan sel di kode, kemudian teman-teman masuk di menu data, kemudian di data validation, ya. Kemudian di setting, di allow-nya kita rubah jadi list. Kemudian source-nya kita aktifkan, kemudian kita blok semua kode yang ada dalam database. Kemudian kita lakukan OK ya. Sehingganya kode di sini tidak ketik manual tetapi sudah muncul secara otomatis ya di dalam data list. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan fungsi VLOOKUP ya, agar di saat kode ini kita pilih salah satu, maka nama barang akan muncul sesuai dengan kode tersebut ya, sesuai dengan database. Oke, berarti di sini kita menggunakan sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya adalah kode. Dalam sini ya, kemudian koma, tabel array-nya adalah tabel database ya. Kita blok mulai dari kode. Nah, kita blok mulai dari kode, teman-teman. Kenapa dari kode? Karena di sini lookup value-nya adalah kode ya, atau kata kuncinya adalah kode. Sehingga kita mulainya dari kode, gitu. Terus kemudian koma di sini yang akan kita tampilkan adalah nama barang. Nama barang di dalam database itu ada di kolom kedua ya, karena yang kita blok itu mulai dari kode bukan dari nomor. Sehingga kolom kode ini adalah kolom ke-1. Kolom nama barang adalah kolom kedua. Sehingga di sini adalah kita isi 2. Ini maksudnya kolom kedua. Kemudian koma. Nah, disinilah teman-teman saat kita ingin menampilkan nama barang itu apakah yang kita gunakan? True atau false ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti kita harus menggunakan false teman-teman ya. Menggunakan false ya. False atau 0 ya. Gitu. 0 boleh, false boleh. Tutup. Kenapa false? Ya, di sini saya jelaskan kenapa false. Karena di sini kode itu harus sama persis, teman-teman. Ya. Ya kan? Kalau misalnya kita ingin menampilkan televisi, maka harus kodenya itu TV01 ya. Kalau buku berarti BK01. Ini harus sama persis sehingga yang kita isikan false ya. False atau 0 sama saja ya. Nah, kalau tidak false ya 0 gitu ya, sama saja. Nah, disinilah kita harus menggunakan false bukan true ya kan. Kemudian kita enter ya kalau sudah selesai. Kenapa NA? Karena di sini kita belum mengisi. Saat kita isi TV01 maka dia akan muncul nama televisi ya gitu. Nah, jadi false ya, false itu digunakan untuk data yang sama persis teman-teman ya. Jadi false ini digunakan untuk data atau kata kuncinya ya kan, itu sama persis seperti ini ya.
kode ini harus sama persis dengan yang di sini. Agar dia bisa menampilkan apa yang kita inginkan, yaitu nama barang. Ya kan, misalnya di sini SPT001 itu, maka dia akan tampil sepatu sesuai dengan yang ada di dalam database gitu. Jadi false itu digunakan saat kata kuncinya ini harus sama persis ya dengan tabel bantunya ya. Di sini adalah tabel database. Maka kita di sini harus menggunakan false. Tidak bisa kita menggunakan true. Kalau kita menggunakan true seperti ini misalnya ya, kita enter, maka dia akan kacau ya. Ya kan? Karena true itu digunakan untuk data yang mirip saja atau data yang mendekati, sehingganya nanti nama barangnya itu tidak sesuai dengan database ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di saat kita klik mungkin TV01, nah di sini juga malah tidak berubah ya, tetap kaos kaki gitu. Sehingganya di sini harus false ya. Ini false. Gitu. Jadi false digunakan data yang sama persis ya, kode ini harus sama gitu, itu false. Oke, sekarang kita menggunakan true. Nah, kapan kita menggunakan true? Nah, di saat kita misal contoh seperti ini ya, kita mendapatkan tabel bantu itu dengan data yang mirip. Misal contoh seperti ini. Di sini ada ketentuan nilai, jika dia 0, dia nilai D, 40 nilai C, 70 nilai B, 100 nilai A. Berarti kalau kita nanti akan menggunakan true, antara 0 di sini ya, 0 sampai 39 itu D. Berarti di sini kalau kita menggunakan true, nanti dia akan membaca 0 sampai 39, itu dia dapat D, teman-teman. Nah, kemudian yang di sini itu 40 sampai dengan 69 berarti itu mendapatkan C. Ya kan? Kemudian 70 sampai dengan 99 itu akan mendapatkan B. Kemudian yang A ini adalah yang nilai 100. Seperti ini. Nanti kalau kita menggunakan true, dia bisa membaca seperti ini, teman-teman. Gitu. Oke, kita simulasikan ya. Oke. Nah, misalnya di sini Sofia ini mendapat nilai 35, sedangkan angka 35 itu tidak ada di sini ya, teman-teman. Nah, yang mendekati angka 35 itu adalah berapa? Gitu kan. Nah, berarti di sini sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nilai ini ya. Kemudian tabel array-nya adalah ini. Kita blok. Ya kan? Kita klik lookup value dulu ya. Mohon maaf ya. VLOOKUP ya. Kemudian lookup value. Lookup value-nya adalah ini ya tadi ya. Nah, kita ulang lagi. VLOOKUP, buka kurung. Lookup value-nya adalah nilai ini. Kemudian koma. Kemudian tabel array. Tabel array-nya adalah ini ya, teman-teman. Kita blok semua. Kemudian teman-teman bisa, ini kita geser, bisa tekan F4 seperti ini agar dia ngunci ya tabel array-nya. Di saat kita drag ke bawah, nanti kita copy ke bawah, dia tidak bergeser. Nah, kemudian setelah itu koma. Nah, kemudian cool index 6. Cool index 6-nya adalah 2 ya. Kenapa 2? Yang akan kita ambil adalah keterangan. Keterangan ini ada di kolom kedua. Kolom ke-1 nilai, kolom kedua keterangan. Sehingga di sini 2. Kemudian koma, nah baru di sini kita menggunakan true, teman-teman. Seperti ini. Tidak menggunakan false. Kenapa kita menggunakan true? Ya kan? Karena kita akan mengambil data mirip ya. Ya kan? Rentan, data rentan, bukan data yang pasti seperti false. Ya kan? Kalau false itu data persis ya, tidak mirip, ya kan? Nah, kalau true kita menggunakan data mirip, ya kan? Oke, kalau sudah kita enter. Maka 35 itu dia dapat nilainya adalah D. Karena di sini rentan 0 sampai 39 itu D. Ya, walaupun angka 35 tidak ada di sini, itu kita bisa menggunakan VLOOKUP, tapi di sini kita gunakan true. Ya, jadi true itu digunakan untuk data mirip atau data yang mendekati gitu ya. Nah, sehingganya ketentuan ini nilai 0D itu manakala di sini 35, maka dia akan masuk di D. Karena 0 sampai 39 dia ada di D. Kemudian ini bisa kita drag ke bawah seperti ini. Nah, sehingganya 60 ya, 60 tidak ada di sini, teman-teman. Kenapa dia dapat C? Karena rentannya ini ya, 40 sampai 69. Dia akan C. 60 itu C, 65 masih C, 86 dia B. Berarti di sini tidak ada ya. 86 ya.
Nah, karena dia rentannya di sini 70 sampai 99, VLOOKUP membacanya seperti itu, maka di sini 86 menjadi B. 91B, 100A, 75B, dan 25 dia adalah D ya. 0 sampai 39 ini ya, D. Nah, itu teman-teman ya. Bagaimana kita waktu yang tepat menggunakan false dalam VLOOKUP dan menggunakan true. Nah, true ini bisa juga angka 1 ya, seperti ini juga true, sama teman-teman. Nah, sama dia true. Jadi true itu angka 1 atau tulisan true ya, teman-teman ya, seperti ini. True seperti ini boleh. Kemudian diganti angka 1 boleh. Kalau false itu tulisannya false atau dia angka 0 gitu ya. Nah, teman-teman, demikian ya bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP, kapan kita menggunakan true ya, kemudian kapan kita menggunakan false. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah pengetahuan teman-teman, sehingganya bisa memudahkan pekerjaan teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.